Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai pelajaran agama Kristen pada hari ini kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Hanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Mulai dari awalnya katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau belajar agama Kristen. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau masuk pelajaran yang kelima. Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Matius 22 ayat 34-40 dan Matius 7 ayat 12. Ya, kita akan baca di Matius 22 ayat 34-40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi. Oke. Materi pembelajaran kita yang kelima adalah tentang mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tema tersebut merupakan bagian dari hukum kasih. Hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya, ada dua hukum, yaitu yang pertama kasih kepada Tuhan secara vertikal dan kasih kepada sesama secara horizontal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang resmi, dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum yang sudah ditetapkan harus dipatuhi dan dilaksanakan. Makanya Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun berapa? Tahun 1945. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 menceritakan tentang orang Farisi yang menjumpai Tuhan Yesus. Mereka menjumpai bukan untuk mendengarkan ajarannya, ya, karena mereka tidak senang sama Tuhan Yesus. Mereka datang untuk apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat tersebut bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum yang pertama dan terutama. Ahli Taurat itu dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang ahli di bidang hukum agama atau hukum Taurat. Dulu ahli Taurat itu terkenal sebagai orang yang kayak kaya, seperti terhormat, seperti itu ya. Jadi mereka sangat ahli di Taurat, tetapi tidak menghidupi hukum Taurat itu sendiri. Tuhan Yesus menjawab dengan menyampaikan hukum kasih. Ada dua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Tuhan Yesus menekankan hukum yaitu tentang kasih. Ya, ada kasih yang penting yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya mengasihi orang lain dengan menempatkan mereka di posisi kita. Nah, posisi kita itu bagaimana ya? Sama dengan kita. Bagaimana kita mengasihi diri kita, kita harus juga mengasihi orang lain. Supaya apa? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sama dengan kita berbohong, seperti itu ya. Jika kita tidak suka membohongi, kita tidak boleh membohongi orang lain, seperti itu. Jadi berbohong itu juga tidak boleh, seperti itu ya anak-anak. Sesama manusia adalah orang-orang yang di sekitar kita. Sesama manusia adalah orang baik orang yang kita kenal, baik orang yang tidak kenal, itu sesama kita. Sesama kita di sekolah adalah seperti guru, karyawan sekolah, ya kan, tukang sapu, seperti itu. Terus apalagi satpam, seperti itu. Teman-teman, sesama kita di masyarakat, yaitu semua orang yang ada di lingkungan rumah kita, baik orang tua maupun orang muda. Tuhan mengajarkan kepada ahli Taurat bahwa mengasihi Tuhan Allah harus dibuktikan dengan mengasihi semua orang. Pernyataan Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama seperti diri sendiri bagaikan sebuah cermin dihadapkan di depan kita. Yuk, coba kalian bercermin. Bagaimana kalau bercermin? Ya, kelihatan semua kan? Nah, luka seperti ini, habis gitu tompel, tai lalat, semua itu pasti kelihatan. Nah, kalau bercermin, apa yang kita lakukan itu harus seimbang gitu ya, apa yang kita omongkan. Kalau kayak Pak Luki ya, Pak Luki ngomong di depan kamera seperti ini, Pak Luki harus imbang ngomongnya, nggak Pak Luki pas berhenti ngomong habis gitu kameranya masih ngomong, seperti itu ya, itu tidak imbang, seperti itu. Tapi sayangnya orang Farisi hanya belajar menghafal saja, tidak mempraktekkan isi hukum Taurat dengan benar. Bagi mereka yang penting adalah beribadah. Penting nggak beribadah? Penting, tapi lebih penting kita melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, anak-anak sekarang baca Alkitab enggak?
Nah, bukan hanya baca ya, tapi harus melakukan setiap perintah Tuhan di dalam Alkitab. Seperti itu supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti orang Farisi. Tindakan kasih yang kita lakukan bukanlah bertujuan untuk dilihat atau dipuji. Wah, Revita baik banget tuh. Wah, Siren baik banget. Atau wah, Radit keren banget orangnya. Nah, itu berarti kita menerima pujian. Nah, kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan bukan hukum Taurat, kita melakukan Alkitab, firman Tuhan yang ada di Alkitab itu supaya apa? Supaya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan untuk kita bangga, kita sombong seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, kita itu harus melakukan kasih itu bukan karena oh ya aku mengasihi kamu, enggak, tapi kita benar-benar melakukannya dengan tindakan yang nyata. Kasih merupakan inti dari iman Kristen. Jadi iman Kristen itu intinya adalah kasih. Pengajaran Kristen itu intinya adalah kasih. Kasih bukan hanya dimengerti atau diucapkan, tapi kasih harus dipraktekkan dengan tulus dan ikhlas. Kasih tidak boleh hanya memberi materi saja, tapi juga dengan hati seperti itu. Kalau kita memberi gini ya, memberi orang yang ngamen dengan memberi orang yang dengan belas kasihan itu beda. Kalau memberi orang ngamen, iya Pak ini pindah-pindah, nah seperti itu. Tapi kalau memberi orang dengan belas kasihan, maka itu akan berdampak bagi hidup mereka dan bagi diri kita. Kata mengasihi berasal dari kata dasar kasih yang berarti memberi, mencintai, dan menyayangi. Jadi mengasihi berarti memberikan sesuatu kepada yang lain sebagai bukti kebaikan hati. Dalam memahami konsep dasar kasih, antara pikiran, perkataan, perbuatan kita haruslah sejalan. Benar sekali. Dalam Injil Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus berkata seperti ini nih, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya bagaimana? Kalau kamu menghendaki orang mengasihi kamu, ya kamu harus mengasihi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin dikasih orang lain, kamu harus mengasihi orang lain terlebih dahulu. Pernyataan ini dikenal sebagai golden rule atau aturan emas, ya seperti itu. Apa? Golden rule atau peraturan emas. Dalam hal ini tidak dibenarkan hukum pembalasan. Jadi kita mengasihi itu bukan supaya kita mendapat balas budinya, enggak. Walaupun orang tidak membalas kebaikan kita, Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Perbuatan jahat yang dilakukan seorang kepada kita tidaklah harus dibalas dengan kejahatan. Kalau kita diperlakukan tidak adil oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin karena kita minoritas, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus berdoa dan mengampuni kesalahan mereka. Thank you. Kasih yang sejati bersifat universal atau umum. Maksudnya, kasih itu berlaku untuk semua orang tanpa melihat perbedaan. Kasih harus diterapkan tanpa membedakan status sosial, kondisi fisik, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Dalam Yohanes 5 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sebagai murid-murid Kristus kita harus mentaati perintahnya, yaitu kita hidup saling mengasihi. Hanya dengan mengasihi secara tulus, kita beroleh keselamatan dan sukacita. 1 Yohanes 3 ayat 14b mengingatkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ngeri banget ya. Jadi kita harus saling mengasihi. Supaya apa? Supaya kita berbahagia, supaya kita keluar dari dalam maut itu sendiri. Maut itu apa? Yaitu hukuman kekal neraka. Seperti itu, nggih. Mari kita saling mengasihi sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar agama Kristen kelas 4 Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat, akal budi, penyertaan-Mu Tuhan ada bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan lupa dikerjakan LKS-nya dari bab 1 sampai bab 4. Nanti setelah Pak Luki selesai diklat, Pak Luki akan cek semua hasil kalian dan akan ada penilaian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.